Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra, di pagi ini kita kembali berjumpa di dalam acara Renungan Embun Pagi bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Bersama dengan saya Surono dari GKJ Setayu. Sahabat Petra, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema umat yang ingkar, didasarkan pada bacaan Yeremia pasal 8 ayat 5. Sebelum kita bersama-sama menghayati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita menghadap Dia di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi ini kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas cinta kasih penyertaan-Mu yang telah Engkau lakukan di sepanjang kehidupan kami. Engkau telah berkenan menjaga kami semua dalam kami menjalankan istirahat malam, dan di pagi ini Engkau kumpulkan kami semua di dalam acara Renungan Embun Pagi Radio Petra FM. Pada saat ini kami bersama-sama akan menghayati kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk mengerti, menghayati apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kiranya juga Tuhan urapi, Tuhan mampukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan Yeremia pasal 8 ayat 5 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi ini. Yang demikian. Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengetahui bersama terkait akan cinta kasih Allah terhadap umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah telah melakukan sesuatu yang besar. Allah telah menolong bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Bahkan Allah juga senantiasa menuntun bangsa Israel ketika menuju ke tanah Kanaan. Bahkan Allah menurunkan roti yang dari surga untuk mencukupi kebutuhan dari bangsa Israel selama perjalanan ke Kanaan. Dan tidak hanya itu saja, bagaimana Allah juga memberikan kekuatan kepada bangsa Israel sehingga menang terhadap musuh-musuhnya, yaitu yang menghadang bangsa Israel ketika akan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
Hal tersebut menandakan betapa besar kasih-Nya Allah kepada bangsa Israel, tetapi yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki, yaitu supaya umat setia, umat memelihara kekudusan, dan umat terus berjalan pada apa yang Tuhan harapkan dan Tuhan kehendaki. Tetapi yang terjadi yaitu berbanding terbalik dari apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain, bangsa Israel melawan Allah. Di dalam Yeremia pasal 8 ayat 4-5, di mana Allah menyuruh Yeremia untuk mengatakan kepada umat Israel demikian. Beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Yang menjadi pertanyaan, mengapa bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Sekalipun terbukti berkali-kali berkhianat kepada Tuhan, tetapi Yehuda tidak pernah menyadarinya. Padahal Tuhan Allah sudah memanggil mereka untuk segera kembali, untuk berbalik dan bertobat. Bagaimana umat bisa berlaku demikian kepada Tuhan? Semua itu dilakukan karena ketidaksadaran, sehingga menjadikan mereka berlaku seenaknya. Ketidaksadaran bahwa mereka adalah milik Allah dan bahwa mereka dipilih untuk menjadi bangsa kepunyaan Allah. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita tentang bangsa Yehuda ataupun Israel yang pada saat itu terus-menerus berpaling kepada Allah dan bahkan berkali-kali berkhianat kepada Tuhan. Hal ini juga menggambarkan akan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita bolak-balik melakukan kesalahan, mengulanginya, dan bahkan kita berkali-kali juga melakukan dosa terhadap Allah. Padahal kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh seenaknya untuk berbuat, dan bahkan kita harus menjadi sesuatu yang berbeda dari umat yang lain. Karena apa? Karena kita semua orang Kristen telah dipilih, telah diberikan janji keselamatan, telah dikaruniai anugerah kehidupan kekal yang dari Allah. Jadi dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, haruslah bercermin, haruslah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu bagaimana ketika kita mengulangi kesalahan yang sama? Bagaimana kita ketika melukai hati Allah? Satu-satunya yaitu kita berbalik, kita bertobat, kita menyatakan setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah dan bersedia untuk tidak mengulanginya kembali. Kita harus memiliki kesadaran yang sungguh-sungguh.
siapakah kita ini? Dan siapakah kita, orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi umat pilihan Allah, untuk menjadi umat kepunyaannya? Yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki kesadaran, kita memiliki pemahaman, kita memiliki pengertian yang baik tentang Allah, sehingga kita tidak akan bolak-balik melakukan kesalahan, tetapi kita akan terus-menerus berjalan seiring dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan bangsa Israel, kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu dapat menjadi cerminan kita bersama. Seberapa berat dosa yang kita lakukan, Tuhan menghendaki supaya kita kembali padanya, supaya kita berdamai kembali dengan Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis, akan tercipta kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari terus memandang salib Kristus, supaya kita tetap berjalan pada apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak melenceng dan kita tidak menjadi umat yang ingkar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Pada kesempatan pagi ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan supaya kami tidak ingkar, supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan Engkau menghendaki supaya kami hidup terus-menerus di dalam pertobatan, sehingga kehidupan kami menjadi segar, kehidupan kami menjadi kuat, dan bahkan kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan dipulihkan, karena di dalam pertobatan kami. Engkau juga menghendaki supaya kami tidak ingkar, di mana kami sebagai umat-umat yang telah Engkau pilih, orang-orang yang telah Kau pilih, orang-orang yang telah Engkau panggil untuk menjadi saksi akan kematian dan kebangkitan-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menjaga kami semua, menguatkan kami semua, membentengi kami semua dari hal-hal yang tidak baik, dan ajarkan kami untuk selalu hidup di dalam pertobatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami bersama-sama akan kembali lagi untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami yang bekerja, sekolah, yang berada di rumah, ataupun menjalankan tugas pelayanan kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa. Engkau menyertai kami semua. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit. Dan biarlah kami memperoleh sukacita karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami semua yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Kami mohon berkat pertolongan-Mu ya Bapa, berkat kesembuhan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Suwarni Suyati yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Bethesda.
Kiranya Engkau berkenan, berikan kekuatan, memberikan penghiburan, begitu juga keluarga yang mendampingi. Tuhan berikan semangat, dan Tuhan berkenan memakainya sebagai sarana kesembuhan bagi Ibu Suwarni Suyati. Begitu juga kami mohonkan berkat bagi Ibu Agus Purwowinoto yang saat ini dalam proses pemulihan. Ibu Suwarti, Bapak Mariono, Ibu Marnani, Bapak Subarjo, Ibu Sutarno, dan Ibu Tatang yang saat ini dalam masa proses pemulihan. Tuhan berkenan menyertai, memberkati saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mungkin saat ini juga ada saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Kami mohon Tuhan berikan jalan keluar. Yang saat ini memiliki harapan dan cita-cita terkait dengan apa yang ingin dicapai, yaitu dalam pekerjaan. Begitu juga yang saat ini rindu akan pasangan hidup. Kami mohon Tuhan memberkati dan berikan yang terbaik. Bapa, kami juga menyerahkan gereja-Mu yang ada di dunia ini. Pakailah gereja-Mu untuk mewartakan, untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini. Begitu juga para pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, komisi panitia, dan juga para pendeta. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terlebih di dalam kami menyambut tahun politik. Tuhan berikan hati kami yang tentram, yang damai. Dan Tuhan berkenan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memutuskan segala sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Bapa, kami akan kembali dalam kehidupan kami, menjalankan aktivitas kami. Kami menyerahkan kepadamu. Ampunilah apabila di dalam kami bersama-sama merenungkan, dalam kami mengikuti renungan embun pagi ini, terselip dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami semua. Inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama-Mu yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan embun pagi pada pagi ini. Selamat untuk menyambut hari pemberian Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Salam sehat dan saya mohon undur diri. Sampai jumpa dalam acara renungan embun pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.